Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vera Yunita. Saya Yusrida. Kami CGP Angkatan 9 dari Kota Suame. Hari ini kami akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah favorit dari Kota Suame yang bernama Ibu Siti Aminah, SPD MPD. Baiklah, sekarang kita langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Aminah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Vera. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan untuk kami untuk menyelesaikan tugas TGP. Kami akan berbincang dengan Ibu perihal bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Apa Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Terima kasih Ibu. Langsung saja kita akan menuju ke pertanyaan nomor 1. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekitar sekolah atau di lingkungan ini? Baik, terima kasih Bu Vera atas wawancaranya pada hari ini. Saya akan memberikan wawancara kepada Bu Vera yang selama ini saya adalah sebagai pimpinan daripada sekolah ini, yaitu SD Negeri 11 Banda Sakti, yang saat ini memang sekolah ini dinyatakan sebagai sekolah favorit ya sekota Lok Semawe, yang di sini jumlah siswanya lumayan besar, yaitu hampir 600 siswa. Jadi kita di sini dalam melihat dilema, kasus-kasus dilema etika ini yang terjadi pada siswa-siswa kita yang lumayan besar. Jadi kita di sini melihat berbagai karakter siswa yang terjadi. Di situ kita dapat melihat dan dapat mengambil bagaimana kasus dilema etika itu yang terjadi di sekolah ini, dan nantinya kita akan menyelesaikan setelah kita melihat karakter siswa dan kasus yang terjadi tersebut. Ya, sangat luar biasa Ibu ya, karena jumlah siswa yang banyak pasti ada kasus yang akan terjadi ya. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang selama ini yang sudah saya jalankan tentang kasus-kasus dilema yang terjadi, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih atas waktunya Bu Siti. Iya, Sangat memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai sekolah favorit Ibu ya. Saya ingin mengetahui Ibu bagaimana tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Memang seperti yang Ibu katakan tadi, kita dengan siswa yang lumayan besar, mungkin banyak kendala-kendala atau hambatan seperti itu ya kan. Pasti ada terjadi itu dilema kasus yang terjadi di sekolah ini, walaupun tidak banyak tapi ada ya kan. Kemudian faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut. Nah, di sini ada setiap masalah itu kita selesaikan dengan kita cari solusi yang terbaik, yang sama-sama kedua belah pihak itu sama-sama benar, kemudian sama-sama dapat menguntungkan. Oke, terima kasih, menarik sekali Bu ya. Dengan sekian banyak siswa, alhamdulillah bisa Ibu selesaikan secara bersama-sama dengan Dewan Guru di sini. Terima kasih Bu. Kemudian saya mau tanyakan lagi Bu, apakah Ibu menentukan jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dalam penyelesaian di mana tempatnya, kemudian bagaimana proses penyelesaiannya, dan bentuk prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan?
Baik Bu Yus, sangat menarik pertanyaan dari Bu Yus. Memang di sini kita dapat membangkitkan semangat juga ya dalam menyelesaikan dilema etika yang terjadi di sekolah. Memang Ibu di sini sebagai pimpinan sangat-sangat bertanggung jawab setiap dilema etika itu yang terjadi. Nah, di sini setiap dilema etika yang terjadi, apakah Ibu ada menjadwalkan seperti itu? Seperti yang Ibu katakan tadi, kita melihat dulu kasusnya itu gimana. Apakah misalnya ada kasus anak yang merokok, gitu, ada kasus anak yang bandel atau anak yang nakal, itu akan kita musyawarahkan mungkin bersama Dewan Guru. Mungkin kalau hal-hal yang sangat berat gitu kasusnya, itu akan kita jadwalkan karena kita akan memecahkan suatu masalah itu bersama dengan orang tua mereka, karena orang tua anak-anak kita telah menitipkan anandanya di sekolah ini. Jadi kita harus bekerja sama dan mencari solusi jalannya yang terbaik bagaimana. Oke, terima kasih. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam setiap kasus dilema etika? Ya, baik. Faktor yang terjadi ini yang dapat mempermudah ya. Setiap persoalan itu, kasus yang terjadi itu tentunya kita ingin supaya mudah, supaya solusinya ini kita dapat memperlancar gitu ya, kita mencari solusi jalan yang terbaik. Insya Allah ada yang membantu untuk mempermudah. Kita sama-sama berembuk dan bermusyawarah bersama di sini, dapat dikatakan dengan guru kelas. Mungkin siswanya itu yang bermasalah, jadi wali kelasnya itu yang kita panggil untuk menyelesaikan masalah, mempermudah kasus tersebut. Sedikit Ibu, adakah melibatkan orang tua siswa di sini, Bu? Insya Allah ada. Kami sangat bekerja sama bersama orang tua, kemudian bersama dengan komite sekolah dan pengawas sekolah, apalagi dengan komunitas sekolah yang ada di SD Negeri 11 Banasakti ini. Keren kali Bu ya, keberadaan komite sekolah, kemudian pihak sekolah dan guru-guru di sini beserta dengan orang tua siswa. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai pengalaman ya, pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan yang berdampak dilema? Ya, terima kasih Bu Yus. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita setiap ada masalah itu tentunya kita ada hikmahnya, ada maknanya dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketika masalah itu tidak kita selesaikan, itu tidak ada makna dan hikmahnya bagi hidup pembelajaran anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita ini telah berbuat dilema etika, kemudian berkasus, kemudian kasusnya itu kita selesaikan dengan cara dingin, dengan cara baik, dengan cara bekerja sama bersama dengan wali siswa, itu mungkin kita dapat kita ambil hikmah pembelajaran. Jadi wali siswa ini bukan saja mengantar anaknya ke sekolah, mengantarkan saja demikian seperti itu. Jadi mereka juga ikut berpartisipasi dalam mendukung pembelajaran anak-anaknya di sekolah seperti itu. Terima kasih Bu atas jawabannya, sangat memuaskan ya. Alhamdulillah saya sudah dapat pengalaman ya, bersharing ilmu dengan Ibu sebagai kepala sekolah favorit di sini ya. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bu sudah memberikan motivasi, kemudian memberikan arahan yang cukup baik. Di sini saya akan memberikan sedikit umpan balik ya Pak, atau refleksi ya Bu ya. Ternyata menjadi kepala sekolah itu besar tantangannya Bu ya, karena diibaratkan Ibu penuh tanggung jawab di sini sebagai kepala sekolah dengan
murid-murid yang begitu banyak ya, sanggup Ibu selesaikan masalah dilema yang terjadi di sekolah itu. Terima kasih Ibu, saya kembalikan ke Bu Vera. Ya Ibu, terima kasih. Itulah kami bisa merasakan bagaimana bijaksananya Ibu dalam menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah ini, Bu, ya. Terima kasih untuk hari ini, ya Bu Yus, ya, terima kasih untuk semua waktunya, kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.